Nah, sekarang di tangan saya ini ada Al-Qur'an ya, dan terjemahannya terbitan Departemen Agama, di mana di dalam Al-Qur'an ini contoh berikutnya penderitaan Turki. Beberapa tahun kemudian ketika Perang Dunia Pertama berakhir, Turki berada di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sejarah menjadi saksi bahwa Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu telah memberikan jasa-jasa besar kepada umat Islam. Beliau senantiasa menyerukan perdamaian dan kemandirian bagi negara-negara Muslim Arab. ऐ फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना ऐ फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना याद के बनाते हैं हर रूह को दीवाना ऐ फजले उमर तेरे Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun Jemaat Ahmadiyah memperingati hari ini, di antaranya dengan menyampaikan nubuat tentang Muslih Maud beserta penzahirannya, baik di dalam khutbah-khutbah Jumat maupun di dalam pengajian. Sebenarnya Hari Muslih Maud bukanlah sebuah peringatan atas hari lahir Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, tetapi peringatan atas hari diumumkannya selebaran hijau oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam pada tanggal 20 Februari 1886 yang berisi nubuat tentang akan lahirnya seorang putra yang dijanjikan. Sebenarnya ini adalah nubuat yang panjang yang diterima oleh beliau alaihissalam, yang diantaranya terdapat nubuat tentang kabar suka akan kelahiran seorang putra beserta sifat-sifatnya. Sebelum menyebutkan isi dari nubuat tersebut, mari simak terlebih dahulu latar belakang turunnya nubuat ini kepada beliau alaihissalam. Pada masa itu, umat Islam tidak berani melawan gerakan misionaris Kristen yang disokong oleh Eropa. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersemangat untuk melawan mereka. Salah satunya dengan menghasilkan karangan berjudul Barahin Ahmadiyah yang menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai kalam ilahi yang sempurna dan kemuliaan yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau juga berdoa setiap hari memohon pertolongan Allah Ta'ala dalam membela agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Adapun doanya sebagai berikut. Wahai Allah, aku sedang membela dengan sekuat tenaga agama Engkau yang terakhir dan yang paling sempurna, dan aku sedang membela Nabi tercinta Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Oleh karena gejolak yang tinggi dalam hati beliau alaihissalam mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dan menumpukan perhatian pada doa kepada Allah Ta'ala sebagai pendukung dan pembela Islam serta Nabi Muhammad. Melalui sholat istikharah, beliau menerima kabar gaib atau ilham untuk pergi ke suatu daerah yang bernama Hoshiarpur. Ilhamnya sebagai berikut yang terjemahannya, pembuka kesulitan engkau ada di Hoshiarpur. Singkatnya, setelah itu beliau mendapat kabar suka akan kelahiran seorang putra beserta sifat-sifatnya. Adapun nubuat tersebut sebagai berikut.
Maka suatu kabar suka bagimu bahwa seorang anak laki-laki yang rupawan dan suci akan dianugerahkan kepada engkau. Engkau akan memperoleh seorang putra yang cerdas. Anak itu akan lahir dari benihmu sendiri dan dari keturunanmu sendiri. Seorang anak laki-laki yang bagus dan suci akan datang sebagai tamu bagimu. Ia bernama Immanuel dan juga Bashir. Kepadanya telah ditiupkan ruh suci dan ia bersih dari segala dosa. Ia adalah nur ilahi. Beberkatlah ia yang datang dari langit, diiringi fadl yang datang bersamanya. Ia akan memiliki kebesaran, kemuliaan, dan kekayaan. Ia akan datang ke dunia ini dan akan menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit melalui kekuatan, kemasihannya, dan melalui berkat-berkat nur kebenarannya. Ia adalah kalimatullah, sebab rahmat dan ghairat Allah Ta'ala lah yang telah mengutusnya dari kalimah kemuliaannya. Ia akan sangat cerdas dan cerdik, serta berhati lembut. Ia akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu lahiriah dan batiniah. Ia akan membuat 3 menjadi 4. Hari Senin, beberkatlah hari Senin itu. Putra tercinta, amat harum namanya. Ia adalah manifestasi yang awal dan yang akhir. Suatu manifestasi kebenaran dan kemuliaan seakan-akan Allah akan terus turun dari langit. Yang mana kedatangannya sangat berberkat dan memperlihatkan keperkasaan ini. Nur datang, yaitu nur yang telah diharumi oleh Allah Ta'ala dengan wangian keriduannya. Kami akan memasukkan ruh kami ke dalam dirinya dan naungan Allah Ta'ala akan selalu berada di atas kepalanya. Ia akan berkembang dengan cepat. Ia akan membebaskan orang-orang yang dibelenggu. Ia akan memperoleh kemasyhuran sampai ke pelosok-pelosok dunia. Dan bangsa-bangsa akan memperoleh berkat darinya. Kemudian ia akan diangkat ke langit dari segi kerohanian. Dan hal ini telah ditetapkan. Selebaran Zabes 20 Februari 1886. Lebih jauh lagi, mengenai Muslim Maud, bukan hanya nubuat yang diberikan kepada Masih Maud alaihissalam saja, tetapi juga 1500 tahun yang lalu, yang mulia Rasulullah SAW telah menyatakan perihal ini dalam sebuah riwayat disebutkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik wa sallim innaka Hamidum Majid. An Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Isa bin Maryam ila al-ard fayatazawwaj wa yuladulah. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa ibnu Maryam akan turun ke bumi. Lalu ia akan berkeluarga dan dikaruniai putra. Mengenai hadis ini, dalam buku Aina Kamalatil Islam, Hadrat Masih Maud memberi keterangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa Al-Masih Al-Maud akan berkeluarga dan dikaruniai putra. Maka dalam hal ini terdapat isyarat bahwa Allah Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya seorang anak yang soleh yang akan serupa atau sama seperti ayahnya. Dan ia tidak akan menentangnya dan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Rahasia mengenai hal itu adalah bahwa Allah tidak akan memberikan kabar gembira kepada para nabi dan para wali mengenai zuriat atau keturunan, melainkan apabila dia telah menakdirkan kelahiran orang-orang soleh. Dan inilah kabar suka yang telah diberitahukan kepadaku beberapa tahun sebelum pendakwaan ini. Untuk memberitahukan kepadaku ilmu ini di hadapan mata orang-orang yang berdiri tegak mencari kemuliaan, serta mereka itu yang laksana orang-orang bergegas menyatakan kesediaannya untuk Al-Masih. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan keterangan dari beliau alaihissalam bahwa jika seseorang yang soleh, mukhlis, suci dan seterusnya mendapat kabar suka akan datangnya seorang keturunan,
maka maknanya bukan hanya memiliki keturunan, sebab memiliki keturunan bukan suatu kemuliaan pada dasarnya. Karena semua orang, termasuk orang-orang ingkar pun bisa memiliki keturunan. Adapun maksud dari orang suci diberi kabar suka akan datangnya keturunan yang kelak, maksudnya adalah keturunan yang akan datang akan menjadi penolongnya, menjadi penerusnya, dan pendukungnya yang setia. Inilah maknanya. Dan fakta membuktikan betapa kabar suka atau nubuat ini terwujud, di mana Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjadi pendukung setia pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Tidak sampai di sana, bahkan beliau radhiyallahu anhu memberikan banyak peran positif dan berarti pada Islam dunia dan termasuk negeri kita tercinta ini, Nusantara, Indonesia. Sejarah menjadi saksi bahwa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah memberikan jasa-jasa besar kepada umat Islam. Beliau senantiasa menyerukan perdamaian dan kemandirian bagi negara-negara Muslim Arab dan juga memainkan peranan yang penting dalam gerakan Kashmir misalnya. Kemudian Perjanjian Darin pada tahun 1915, penguasa Najd menandatangani Treaty of Darin dengan pemerintahan Inggris. Perjanjian ini berarti bahwa ia tidak akan menghalangi operasi militer apapun yang ditujukan terhadap negara-negara Muslim di kawasan tersebut. Sebagai imbalannya, ia akan diberikan persenjataan dan bantuan keuangan. Syarif Hussein bin Ali dari Hijaz juga diberikan bantuan keuangan dengan syarat membantu Inggris melawan Kekaisaran Utsmani. Hal ini bukan saja mengancam kedaulatan kedua negara Arab tersebut, tetapi juga memicu konflik mereka dengan negara-negara Muslim lainnya. Oleh karena itu, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu menulis surat kepada Lord Chelmsford, Raja Muda India, bahwa pemberian bantuan semacam itu kepada Hijaz dan Najd akan menimbulkan pemberontakan dari negara-negara Muslim lainnya. Dan umat Islam tidak akan pernah mentolerir kedaulatan pemerintahan Inggris atas tanah-tanah Arab. Contoh berikutnya, penderitaan Turki. Beberapa tahun kemudian, ketika Perang Dunia Pertama berakhir, Turki berada di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Pada masa seperti itu, muncul sebuah kekuatan pan-Islam di dalam India pada tahun 1919. Sebagai upaya untuk menyelamatkan Khalifah Utsmani sebagai simbol persatuan di kalangan Muslim India. Gerakan ini dikenal sebagai Khilafat Movement. Kemerosotan Kekaisaran Utsmani atau Turki Utsmani, kekuatan Islam terkemuka saat itu yang sultannya sebagai khalifah dipandang oleh kaum pan-Islamis sebagai pemimpin komunitas Muslim sedunia, menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan umat Islam. Pada tanggal 21 September 1919, diselenggarakan sebuah jalsah atau pertemuan besar All India Muslim Conference yang juga mengundang Hadrat Muslim Maud. Namun beliau tidak dapat hadir, karena itu beliau mengirimkan sebuah artikel panjang berjudul Turki ka Mustaqbil aur Musalmanong ke First. Artinya, masa depan Turki dan kewajiban umat Islam. Yang kemudian diterbitkan di surat Kabar Al-Fazl pada tanggal 27 September 1919. Baik, sekarang kita beralih dari dunia ke Indonesia. Meskipun sejak awal Jemaat Ahmadiyah harus menghadapi penentangan yang keras di Indonesia, para Ahmadi tetap memainkan peranan besar dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Dan ini tidak lepas dari bimbingan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, ketika Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Komandan pasukan ekspedisi Jepang di Asia Tenggara menjanjikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta, para pemimpin nasionalis Indonesia, untuk segera melakukan penyerahan kedaulatan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mengumumkan pembentukan pemerintahan baru.
Namun, Belanda tidak mengakui berdirinya pemerintahan tersebut. Mereka berusaha kembali untuk menguasai Indonesia, yang kemudian memicu konflik besar. Dengan demikian, dimulailah fase baru perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada 16 Agustus 1946, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu menarik perhatian dunia Islam untuk mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau menyatakan bahwa terdapat sekitar 70 juta muslim di Indonesia yang merupakan satu bangsa, berbicara dalam satu bahasa yang sama, dan juga memiliki keinginan untuk bersatu. Beliau lebih lanjut menjelaskan, kaum muslim Indonesia telah menunjukkan teladan besar dalam persatuan ketika berjuang meraih kemerdekaan mereka. Dan teladan semacam ini bahkan tidak ditemukan di negeri-negeri Arab. Kepulauan Indonesia telah menampilkan keunggulan yang luar biasa, yang darinya dunia Islam lainnya justru terampas. Mereka memiliki satu suara yang bersatu. Dalam beberapa bulan terakhir, Belanda telah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan perpecahan di antara mereka, namun tidak berhasil. Sangat disayangkan, negeri-negeri Islam lainnya tidak merasakan keindahan persatuan. Beliau melanjutkan, para mubalik kami yang berada di berbagai negara hendaknya mengangkat suara mereka demi kemerdekaan Indonesia dan menulis artikel di berbagai majalah serta surat kabar untuk mendukung Indonesia. Merupakan kewajiban surat kabar dan majalah kami sendiri untuk terus-menerus mengangkat suara ini semaksimal mungkin, agar semua umat Islam yang mengetahui hal ini melalui surat kabar dan majalah kami mulai memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi inilah sekilas tentang bagaimana peran Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang di tangan saya ini ada Al-Qur'an ya dan terjemahannya terbitan Departemen Agama, di mana di dalam Al-Qur'an ini khususnya di bagian muqaddimah terdapat teks tentang perlunya Al-Qur'an diturunkan yang diambil dari buku Hadrat Muslih Maud yang berjudul Pengantar Mempelajari Al-Qur'an. Sebagai contoh, saya bacakan di dalam muqaddimah dari Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama tahun 1986 ini tertulis, pertama, apakah ada berbagai agama itu tidak menjadi alasan yang cukup untuk datangnya agama yang baru lagi untuk menyatukan agama-agama itu semua? Kemudian di sini juga kurang lebih sama. Tertulis, pertama, bukankah perpecahan di antara agama-agama itu menjadi alasan yang cukup untuk munculnya lagi sebuah agama baru untuk mempersatukan semuanya? Ya, intinya adalah pertanyaan, bukankah adanya berbagai agama atau perpecahan itu menuntut datangnya satu agama yang bisa mempersatukan, yakni Islam. Ini kurang lebih contohnya. Dan masih banyak lagi, dan di sini itu lebih dari 10 halaman yang diambil dari teks atau buku Hadrat Muslih Maud yang berjudul Pengantar Mempelajari Al-Qur'an. Jadi itulah sekelumit peran Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu di dunia, bahkan di Indonesia, yang sebetulnya masih banyak lagi ya peran-peran beliau lainnya yang begitu besar yang tidak bisa disebutkan pada kesempatan kali ini. Tadi di awal disebutkan dalam nubuat bahwa ia adalah orang yang cerdas, yang pintar, menguasai ilmu zahir dan batin, memiliki kemuliaan, memiliki kemasyhuran yang sampai ke pelosok-pelosok negeri, memiliki kekayaan dan wawasan yang begitu luas sehingga banyak orang-orang yang akan kagum terhadap beliau. Semoga
pembahasan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.